Betul. Baik lagi sih, kita mulai masuki tahap-tahap akhir lah, di mana semua tim udah mulai memperebutkan slot untuk ke Grand Final, untuk slot-slot misalnya ke SEA, ke PMGC, ke semua. Tentu mereka nggak pengen nyoba hal-hal yang riskan. Mungkin mengubah hal-hal kecil bisa gitu kan, tapi untuk mengubah hal-hal yang besar, resikonya cukup besar juga, dan tentu tidak efektif, malah menjadi tidak efektif buat mereka. Tapi ya, kita lihat juga dari tim BTR tampaknya masih menuju ke area farm, tidak tabrakan dengan tim Void, jarak mereka cukup jauh karena dari tim Void tidak melewati bagian rumah roti, tapi melewati area kembali nyaman lagi untuk mereka looting tanpa adanya kontestan, sama hal dengan Void yang udah mulai touchdown juga di area sekitaran Milta untuk mereka ngeluting tanpa adanya kontes. Yap, dan kita bakal juga dari tim Void, mereka sudah mulai nyampe ke kota mereka. Takai juga sudah mulai nyaman looting. So kita bakal early game yang kembali temponya menurun, bermain dengan aman, tunggu sampai zona pertama gerak dan rotasi menuju checkpoint mereka. Ya, betul banget, masih nyaman banget, sama halnya dengan Gris Dogma juga masih nyaman di area lootingannya di area sekitaran Primor. Sementara dari Alter Ego pun menguasai area SMB begitu nyamannya, dan udah terpantau di bagian minimap itu ada 3 player kalau misalkan nggak salah yang mengambil bagian di area sekitar SMB-nya. Yap, dan kita bakal juga di awal-awal ya dari tim I sudah mengambil area SMB, lootingan SMB sudah bisa dibilang terjamin enak lah, banyak banget lootingannya. Tinggal tempo untuk rotasi yang biasanya menjadi PR bagi tim-tim yang turun di SMB. Dan hingga menit yang keempat belum ada player yang sampai clash, yang berarti semua nyaman mencapai kota mereka. Ya, bisa melebarkan lootingannya sampai dengan ke area hospital. Betul, tapi kita bakal lihat juga dari tim-tim yang lagi bertanding, tampaknya mereka juga pastinya pengen mengutamakan keselamatan mereka di awal-awal sih. Tidak ada tim yang pengen clash di awal kalau memang tidak terlalu penting. Dan jarang, memang kita lihat PMPL Season keempat ini ada clash-clash di bawah circle yang ketiga. Tapi tampaknya dari BFD sudah mulai membuka vision ke arah tim RRQ. Dan mungkin kita bakal melihat early clash terjadi ataupun pick off terjadi dari tim BFD. Ya, betul, dan ternyata choke point-nya tadi udah dikuasain oleh satu player dari tim Bonafide yang sedang mematai pergerakan dari tim RRQ yang drop down di area sekitaran school. Dan sementara itu kita bergeser kembali ke area sekitaran Milta terhadap tim-tim yang mungkin saat ini jaraknya terdekat dengan tim supply bank. Dan sementara itu Yuhai pun udah mulai terspot posisinya, berarti split dilakukan oleh tim Bigetron Red Alliance, di mana Yuhai pun masih berusaha untuk looting di area sekitaran scrappingan farm. Betul, dan kita bakal juga dari tim BTR ya. Di game pertama bisa dibilang mereka sudah menemukan temponya, tapi memang cukup banyak tim yang merusuhi mereka. Tapi masuk game kedua tentu adaptasi dan juga planning sudah diperbaiki juga harusnya oleh semua tim juga tentunya. Dan mulai menuju ke circle pertama, harus tim-tim sudah mencapai checkpoint mereka, mulai rotasi juga. Dan ya baik lagi, temponya masih cukup aman sih bagi semua tim, nggak terlalu terburu-buru. Ya, sama halnya dengan tim Bigetron pun masih nyaman di area sekitaran farm. Dan sementara itu Zuxi sudah terlebih dahulu touchdown mengamankan bagian choke point di area sekitaran Bukit Kentang seorang diri. Belum ada follow up juga dari rekan-rekan satu timnya. Dan sementara ini dari Zuxi pun kembali menaiki vehicle-nya lagi, berusaha untuk rotasi lagi. Mungkin akan coba regroup dengan rekan satu tim dari Bigetron Red Alliance. Betul, kita bakal lihat beberapa tim juga sudah mencapai checkpoint mereka, sudah mulai membuka vision, sudah mulai mengamankan kendaraan-kendaraan mereka. Dan dengan zona pertama yang donat, baik lagi tempo akan sedikit lebih lambat ketimbang dengan zona-zona mental ke satu sisi ataupun ke tempat-tempat yang sulit untuk dijangkau. Ya, sementara itu dari arah Maruzama pun dan peluru panas otomatis informasi udah ada yang masuk ke arah tim Bigetron Red Alliance. Betul, kita bakal lihat tampaknya dari kedua tim juga sudah mulai saling melihat, TP-TP mulai dilakukan. Tampaknya tapi dari Harvest yang masih di dalam shake nggak mau terlalu banyak bersuara. Andai kan kendaraan dipecahin bannya, dia bakal sulit banget untuk diselamatkan. Tapi dari tim BTR, Yuhai mulai mendekat ke arah Harvest, mengambil bagian high ground-nya, sedikit mengintip dan mencari informasi. Apakah satu orang saja atau lebih banyak orang yang lagi menghinggapi area shake-nya? Ya, berarti tadi tembakan yang dilontarkan dari arah tim Void berhasil bisa ke-trigger ke arah tim Bigetron Red Alliance, di mana Yuhai pun berusaha untuk melontarkan beberapa tembakan balasan ke arah tim Void, tapi belum ada beberapa peluru yang masuk ataupun terhit ke arah player dari tim Void. Betul, tapi kita bakal kini juga dari tim BTR sedikit tarik mundur kembali ke high ground yang melepaskan tim Void. Mungkin merasa juga kurang worth it kalau mereka sampai harus clash ataupun ada kemungkinan diterparti oleh tim-tim lain. Ya, dan nampaknya juga lihat dari tim Alter Ego pun melakukan late rotation, di mana mereka masih mengambil di area sekitar Pulau SMB, sedang mencoba untuk rotasi melalui jembatan sebelah kiri yang kita tahu udah ditinggalin oleh tim. Dan hampir semua tim sudah masuk ke area zona. Beberapa tim yang belum masuk mungkin ada dari tim Void, dari tim Alter Ego, dan juga beberapa tim-tim yang ada di Grand Circle. Tapi tampaknya dari BTR mulai menembak
ke arah tim RRQ yang kali ini bakal rotasi dan meninggalkan area dari posnya. Ya, betul. Dan ini biasanya pos yang ditempatkan oleh tim RRQ ternyata udah dikontrol terlebih dahulu tim Bigetron Red Alliance, dan juga nampaknya Voldemort dan Asa akan coba nge-follow pergerakan dari dua rekan tim lainnya udah terlebih dahulu mengamankan area compound yang saat ini disecure oleh tim RRQ. Betul, itu pergerakan agresif banget dari tim BTR dan tadi pengen langsung Area-area lainnya. betul, LSF tampaknya bakal muter jauh dan mungkin akan mengambil area-area yang berbeda, lebih dekat mungkin ke arah Gergopol ataupun ke arah shooting range muternya. Lewat kiri jadi ya, nggak jadi lewat bagian selatan. Ya, sebetulnya ada sementara itu dari arah tim Bonafide, Nox pun masih berusaha untuk memata-matai area sekitar school yang sekarang dikuasai oleh tim Bigetron Red Alliance, dan Nox pun terkena beberapa hit damage yang diberikan dari arah tim Bigetron, tapi belum sampai bisa menumbangkan satu player dari tim Bonafide. Betul, ini Bonafide pasti juga pengen memaksimalkan minggu mereka. Mereka pasti pengen masuk ke Super Weekend dan memaksimalkan poin mereka kembali. Karena baik lagi, untuk tim Bonafide, ini baik banget yang dipertaruhkan di minggu ini. Untuk slot nomor satunya, mereka sedang memuncaki overall Super Weekend. Untuk slot ke PMGC juga lagi balapan dengan tim BTR. Dan tentu ya mereka pengen pasti lolos ke Super Weekend. Dan di Super Weekend juga harus main bagus. Ya, betul banget. Ini pasti banyak banget tujuan ataupun objektif yang dituju oleh kedua puluh tim bertanding di PMP season keempat. Tapi saat ini dari tim Voin pun udah mulai rotasi, udah mulai touch juga dari sekitaran bibir circle, dan nampaknya Tidak jauh mendapatkan korban kali ini ya. Tapi dari tim Aruzama masih harus ngelock juga dengan tim Esubeki yang mulai nge-push ke arah mereka. 2 lawan 4 kondisinya. Spawn menahan posisinya terus-terusan. Tapi di lain sisi tim-tim lain juga sudah mulai clash. Spawn tampaknya knock out oleh Molly yang dilempar ke bagian atas dan menyisakan satu member terakhir dari tim Aruzama untuk bertahan hidup. ya terbakar begitu saja satu player dari tim Maruzama, di mana Spawn pun nampaknya akan dibiarkan bleeding out, tapi di area bagian luar Mizu pun terus memberikan beberapa counter supply ataupun backup fire ke arah tim supply bank, tapi masih bertanding dalam satu buah compound, dan posisi dari seorang Mizu harusnya udah mulai terlihat, dan ada lemparan utility yang coba dimanfaatkan oleh tim supply bank, tapi masih belum mengenai posisi dari seorang Mizu. Betul, tampaknya dari ketiga tim ini juga masih belum masuk ke area zona, di mana dari tim Victim pengen coba untuk menjaga area masuk entrance ke ujung zonanya dari tim SUBG dan juga dari tim Maruzama. Lain sisi dari tim Victim kalian juga berhati-hati, karena depan mereka juga ada tim GD, ada juga tim Livescape, ada tim-tim lain yang mulai menghalangi pergerakan mereka. Gak akan semulus itu mereka masuk ke area zona. Ya sebetulnya, dan nampaknya Livescape pun harus kedatangan dua player mereka yang saat melakukan rotasi terkat begitu aja, dan Bigetron Red Alliance melihat peluang yang begitu menjanjikan karena tim Livescape diledakkan saja vehicle-nya, dan Nero pun entah kenapa terfinish juga di posisi yang ke-16, tapi lagi dan lagi Bigetron Red Alliance melakukan target selanjutnya yaitu ke arah tim Supply Bank. Betul, poin elimination pun dikantongi oleh tim BTR, kayaknya posisi mereka cukup enak, tapi masih ada dua member BTR yang berada di sisi belakang dan mencoba untuk menjaga sisi jauh dari member-member yang sudah masuk ke area zona. Cukup banyak tim yang masih ada di bagian blue zone dan sekarang mulai terkikis oleh blue zone kali ini. Dan zona pun masih bergerak dengan waktu yang cukup lambat, yang berarti tim-tim masih punya space untuk mencari tempat-tempat untuk diisi. Ya, tapi dari tim Victim pun kalau misalkan mereka pengen rotasi harus bisa nge-clearin di bagian belakangnya dulu, pada ada Maruzama. Mizu masih tersedia seorang diri dan terlihat hit marknya masuk, tapi Mizu masih bisa melakukan jiggle bahkan lolos dari cegatan peluru panas dari tim Victim, dan Livescape pun nggak bisa bertahan dan harus puas di posisi ke-14. Betul, Mizu berdekatan banget dengan tim BTR, di mana satu player BTR terknok di bagian blue zone dan mungkin akan termakan oleh sakitnya blue zone keempat kali ini, OTW zona yang kelima. Tapi dengan kita bakal dari tim Victim, mau nggak mau harus clash dengan tim BTR, mau nggak mau harus push ke depan, mau nggak mau mereka harus hantem-hanteman dengan Red Aliens untuk masuk ke area next zone-nya. Tapi Mizu tampaknya nggak akan berdiam diri saja, mereka akan coba untuk lempar bom ke arah tim Victim, dan Victim begitu balik juga akan lempar bom ke arah seorang Mizu dari tim Maruzama. Ya, betul. Mizu benar-benar dijagain banget, dan lemparan granatnya cukup memberikan splash damage yang begitu mendalam ke arah Mizu, tapi tidak cukup untuk bisa menumbangkan posisi dari seorang Mizu, dan Rocky pun rotasi terlihat begitu jelas, tapi coba di-cut, tapi masih bisa meloloskan diri, dan Mizu pun akhirnya akan coba ditangkap oleh tim-tim yang udah lebih dahulu touch ke area bagian full zone, tapi ada pronation dari seorang Mizu, dan cukup low banget HP, dan bahkan Ryzen berhasil bisa mendapatkan last man standing dari arah tim Maruzama. Betul, tapi kita bakal lihat dari tim BTR sudah menyayur yang mendapatkan 4 elimination point pada kali ini, tapi lihat dari tim Victim tidak akan berdiam begitu saja dengan kondisi dari Yuhai masih knock out. Mereka coba untuk nge-push ke arah tim BTR yang merupakan saingannya di pinggir zona kali ini bersama dengan tim GD yang kali ini sudah mulai nge-flank mengambil posisi-posisi lainnya. Ya, betul, dan nampaknya pun Ryzen berhasil lagi dan lagi mendapatkan satu buah elimination point, dan bahkan di arah lainnya Void pun mendapatkan satu buah knockdown karena tim Genesis Dogma, dan ini menjadi kesempatan untuk Harvest bisa rotasi masuk lagi menembus pertahanan dari arah tim Void. Betul, dari Harvest juga kan dia bakal coba untuk pindah posisi, di mana dari tim GD perlu berhati-hati dengan posisi Victim yang mulai nge-push ke arah depan, di mana Booms pun di-end oleh seorang Rocky. Nichil dalam posisi knockout tidak dapat diselamatkan oleh Star, tapi dari Zone sudah mulai melihat dan mencari info di mana saja posisi-posisi yang dapat diisi, karena zona sudah mulai bergerak. Zona yang kelima tentu bukan zona yang pengen ditahan lama-lama oleh tim-tim yang sedang bertanding. Ya, sebetulnya, dan nampaknya Embot pun berhasil bisa di-revive dengan sempurna.
nampaknya, tapi dari lain nampaknya Nichil pun harus dipulangkan ke arah lobby. Dan lihat udah banyak banget tim-tim yang berlomba-lomba untuk bisa touchdown ke arah bagian playzone. Dan dari Bigetron pun Zuxi akan coba membuka jalan untuk rekan-rekan satu timnya bisa touchdown selamat masuk ke area bagian playzone. Dan nampaknya udah mulai touchdown, untungnya masih ada beberapa lower ground. Tapi lihat Yuhai pun kedatangan tamu dari tim victim, di mana Misery pun berusaha untuk melakukan satu buah rotasi yang di-cut di arah tim Bigetron dan Alien. Tapi kita bergeser lagi ke arah tim lainnya, di mana dari tim Zone pun kedatangan tamu dari tim victim. Betul, kita bakal tampakkan dari tim Point tertumbangkan, tapi victim masih menahan juga gempuran dari tim Zone kali ini, di mana mereka harus beradu di pinggir zona, bergerak bersama dengan Blue Zone yang terus menuju ke arah play zone selanjutnya. Kini pun tertumbangkan di posisi ke-11 dengan hanya membawa 1 point elimination. Kita bakal dari tim BTR pun harus beradu kali ini dengan tim RQ yang sudah mengisi terlebih dahulu bagian high ground-nya. Ya, sebentar sementara itu di bagian lower ground pun masih dijaga oleh Ryzen, tapi yang diambil kanan dan juga kiri dijepit posisi dari seorang Ryzen berhasil bisa dapatkan satu buah knockdown karena tim Bigetron. Tapi ada backup fire tentunya dari tim Bigetron, dari dimana Zuxi terus melontarkan beberapa peluru panas masuk ke arah tim RRQ, tapi Voldemort knock out posisinya. Zuxi berhasil bisa memberikan satu knockout, dan ini ada 1v1 situation antara RRQ dan juga Bigetron Red Alliance. Oh, tapi lempar bom dari Kokangan juga, tapi sama-sama melempar bom. Kayak ini bakal NC. Ini Mort akan terkena bom kakak ini dan tidak masih selamat, tapi Mort terpaksa masuk ke area open. One-on-one situation yang begitu ketat kan antara Mort dan juga seorang Zuxi kali ini. Sama-sama low, tapi kali ini dari tim RRQ akan terus dihujani bom oleh tim BTR. Tapi lihat Eagle di sebelah akan coba menyambut fight antara kedua tim ini, dan itu dia Zuxi meratakan tim RRQ dan langsung mendapatkan jumlah point elimination yang banyak untuk timnya. Ya, tapi hati-hati di bagian kirinya pun ada tim Eagle 365 yang siap menyambut kedatangan dari tim Bigetron Red Alliance, tapi Aura No Mercy terspot juga posisinya dari arah tim Scarlet Gaming, dan bahkan Aura harus juga dipulangkan satu player dan bahkan tereliminasi di posisi yang ke-7, Kavlo. Betul, kita bakal tampakkan dari tim-tim sudah mulai harus berpindah posisi lagi karena waktu 30 detik zona kelima akan menutup. Di sini dari tim SG masih punya angkut yang lengkap 4 orang bersama dengan tim Zuxi. Belum dipush oleh tim Eagle 365 dan masih punya space yang cukup luas kali ini. Yes, betul banget. Masih cukup santai juga, tempo kembali menurun lagi untuk tim-tim yang tersisa dengan 6 tim dengan total 17 player masih left. Sementara itu Zuxi pun harus berjuang dengan 1 player terakhir. Ini berarti last warrior untuk tim Bigetron Red Alliance di game yang ketiga. Yes, tapi dengan 9 elimination dikantongi, kali ini top 6 juga. Ini the point yang dibangun bagi tim BTR. Tapi kita sebelum melihat private line ini, kita bakal fokus ke arah tim SG yang diledakkan secara utuh oleh tim Zone yang tadi masih menjaga area check mereka. BFD masih cukup nyaman di sisi belakang, terlihat mereka menyebar ke 2 titik yang berbeda, membuka vision cukup luas dan lagi mengincar bagian-bagian open fieldnya untuk diisi dengan fortingan kendaraan. Ya, betul, tapi Zone pun nampaknya punya PR yang cukup lebih juga karena posisi dari check mereka nggak masuk ke dalam set selanjutnya. Vehicle pun udah mulai diledakkan dan ada tapping begitu tajam dari tim Eagle 3 di mana Leon mereka satu buah knockdown karena tim Alter Ego. Spreading shot yang luar biasa dari Sonet, hitmarknya terlihat, bahkan Hazelnut pun akan langsung dipulangkan ke Ralubin, bahkan Alter Ego pun lihat langsung dieliminasi begitu aja oleh tim Eagle 365. Betul, dan Leon kali ini kembali dengan 5 elimination dikantongi pada saat zona yang ke-6. Ini berarti dia masih punya chance menambah jumlah elimination kembali. BFD sudah mulai keluar dari area pertahanan, mereka sudah melakukan fortingan juga, spray down ke arah Slayer, belum menemukan targetnya, tapi BFD benar-benar nyaman di posisi mereka dengan fortingan kendaraan mereka, dengan asap yang mereka sudah set up, akan coba terus tembak-tembak ke arah tim SG yang tinggal menyisakan 1 member mereka. Yes, dan sementara itu Zuxi pun akhirnya fight dengan tim Eagle 3-2 di mana ada beberapa jutri yang dilontarkan terlebih dahulu untuk bisa dimanfaatkan momennya oleh seorang Zuxi, dan sementara ini akan coba berdiam diri untuk bisa memantau pergerakan di tim Bonafide yang sedang melakukan rotasi untuk bisa transfer masuk ke play zone. Itu dia Ujuk terspot posisinya, tapi hitmark nampaknya belum bisa didapatkan dari segi position Zuxi. Betul, Zuxi masih bertahan sekarang top 4 untuk tim Bigetron, dan kita bakal tahu dari tim BTR bisa memaksimalkan kembali posisi mereka. Dari zone sudah mulai termakan oleh Blue Zone kali ini, dan tampaknya Eagle yang akan nyayut ke arah mereka. Satu persatu player mereka mulai berjatuhan, dan kali ini top 3 untuk BTR, BFD, dan juga tim Eagle. Tapi Bonafide yang dari tadi bermain dengan lebih aman, gak terlalu banyak bergerak, kali ini masih ada 4 member mereka menghadapi tim Eagle yang masih memiliki 3, dan BTR yang tinggal menyisakan seorang Zuxi kali ini. Ya, Zuxi pun terlebih dahulu udah mulai nge-pop out smoke di arah sebelah kiri untuk bisa ngehalau vision di arah Eagle 365, tapi Bonafide pun lagi berusaha untuk rotasi masuk ke area playzone selanjutnya. Dan kalau misalkan kita lihat circle-nya condong mengarah ke arah tim Eagle 365, Kavlo. Betul, ini zonanya enak banget bagi mereka, tapi PR satu, jangan sampai Zuxi bocor dari sisi belakang mereka. Karena sekarang dari tim Eagle, kalau bisa menjaga area mereka, mau nggak mau dari Bonafide, mau nggak mau dari tim BTR harus maju ke posisi open field dan juga lower ground mereka. Ya, betul. Nampaknya pun dari Leon pun akan coba mengamati pergerakan dari tim Bonafide yang mereka masih ada beberapa lower ground yang untuk bisa menghalau visionnya untuk bisa langsung dilihat dari arah tim Eagle 365. Tapi dari Leon pun nampaknya untuk mendapatkan momentum, vehicle udah mulai dinaiki, otomatis terdengar
suara kendaraan oleh tim Bonafide. Betul, kita bakal lihat dari seorang Zuxi mesti lempar terus mau ke arah depan, memastikan vision ke arah tim Eagle itu minim. Jangan sampai dia ketembak dari posisi yang lebih terbuka. Tapi dari tim Bonafide juga sedikit sulit menembak ke arah Zuxi. Ini benar-benar saling nge-lock sih. Mau nggak mau harus maju ke depan, dan ketika maju ke depan barulah fight akan terjadi ketika dari Bonafide masuk ke area open field. Ya, dan nampaknya pun dari tim Bonafide satu persatu player berusaha untuk membangun rotasi, tapi terkait rotasi oleh seorang Leon berhasil bisa mencegah rotasi yang coba dibangun tim Bonafide. Tapi Tuyul pun akan coba nge-follow pergerakan dari arah satu rekan yang terlebih dahulu touchdown. Tapi lihat dari Leon pun akan komit bisa menjaga bagian sebelah kiri, tapi sebelah kanannya pun ada Zuxi. Harus lebih berhati-hati dalam pemilihan position untuk tim Eagle 365. Betul, dari Eagle kan masih bertahan juga, di mana dari tim BFD sudah mulai masuk ke area lower ground mereka. Tampaknya Zuxi sedikit terlupakan di sisi belakang. Hanya Anthem yang masih menjaga sisi belakang, di mana Zuxi sudah mulai turun dari bagian low ground, akan maju ke depan dan mungkin akan mengganggu fight antara BFD dan juga tim Eagle yang kali ini akan pecah di antara dua tim ini. Dari tim Eagle tinggal menyisakan satu player lagi yang tersisa. Dari BFD masih punya 3 member yang masih aktif, sedangkan dari BTR kehilangan member terakhir mereka. Ya, sebetulnya berarti 2 tim tersisa dengan total 6 player yang masih left. Dan kita lihat dari Eagle 365 misalkan last man standing yaitu seorang Anthem akan diserbu langsung oleh 4 player sekaligus dari arah tim Bonafide. Dan nampaknya pun satu player yang terknock out berhasil bisa dieliminasi begitu mudahnya. Dan lihat dari seorang bos pun akan berusaha untuk mencari informasi. Prodi terlebih dahulu bangkit ke depan dari seorang Lux Predator menggunakan barrel yang berusaha mendapatkan hit mark di kandungan kali 4. Tapi ada Proto Spray yang dilakukan oleh seorang Anthem dan nampaknya Ucup memberikan beberapa cover. Dan itu dia winner chicken dinner berhasil bisa didapatkan oleh tim Bonafide. Betul, Bonafide bermain dengan sangat konsisten bahkan hingga ke weekday kali ini. Lihat dari jumlah elimination mereka 8 dan juga HWW jadi mereka kantongi akan pasti